Selamat pagi teman-teman dan Bu Vivi yang sedang menonton untuk tugas UTS ini. Jadi kita akan menjelaskan tentang pajak penghasilan umum atau disebut PPH yang beranggotakan saya sendiri, Gilbert Krisnadi, Martinus Koyo, dan Glenn Frenticelli. Next. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek PPH, yang dimana pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang terima dalam 1 tahun pajak. Subjek pajak yang memperoleh penghasilan disebut wajib pajak, yang bisa berupa individu atau badan. Nah, wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan selama 1 tahun pajak, atau untuk bagian tahun pajak jika kewajiban pajaknya dimulai atau berakhir dalam periode tersebut. Dan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia merujuk pada tahun takwim. Tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang berbeda, asalkan mencakup periode 12 bulan. Next. Di sini ada tentang subjek pajak penghasilan, yang dimana Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam 1 tahun pajak. Subjek pajak yang disebut wajib pajak mencakup individu atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan selama 1 tahun pajak atau bagian dari tahun tersebut jika kewajiban pajaknya dimulai atau berakhir dalam periode itu. Tahun pajak umumnya adalah tahun takwim, tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang mencakup 12 bulan. Bagian tahun pajak merujuk pada periode tertentu dalam tahun pajak tersebut. Next. Nah, yang menjadi subjek pajak itu adalah orang pribadi yang dimana dapat bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia. Dan berikutnya ada warisan yang belum terbagi, yang dimana bertindak sebagai subjek pajak pengganti ahli waris dan memastikan pajak atas penghasilan dari warisan tetap dikenakan. Dan yang ketiga ada badan, termasuk berbagai untuk entitas seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan organisasi lainnya. Dan yang terakhir ada bentuk usaha tetap, yang dimana usaha oleh individu atau badan yang tidak berdomisili di Indonesia tetapi menjalankan kegiatan di negara tersebut, dengan ketentuan waktu tinggal di bawah 183 hari dalam 12 bulan. Next. Oke, di sini ada bentuk usaha tetap dapat berupa, yang dimana bentuk usaha tetap atau disingkat menjadi BUT dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia mencakup berbagai jenis tempat usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk beroperasi di Indonesia, yang tergolong menjadi 12, yaitu yang pertama ada tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber alam, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan. Dan selanjutnya ada proyek konstruksi atau instalasi. Dan yang ke-10 ada pemberian jasa lebih dari 60 hari dalam 12 bulan. Dan yang ke-11 agen yang kedudukannya tidak bebas. Serta yang terakhir adalah agen asuransi yang menerima premi di Indonesia. Dan selanjutnya akan disampaikan teman saya, yaitu Gilbert. Oke, yang kedua ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama itu, subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak setelah menerima atau memperoleh penghasilan, mencakup individu, badan, dan warisan yang belum terbatas. Yang kedua ada subjek pajak luar negeri, juga menjadi wajib pajak jika menerima penghasilan dari sumber di Indonesia atau melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Wajib pajak adalah individu atau badan yang mempunyai kewajiban subjektif dan objektif terkait pajak. Next. Selanjutnya ada perbedaan yang penting antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu antara lain yang pertama, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak yang hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Yang terakhir, wajib pajak dalam negeri
Wajib pajak menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana pelaporan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan karena kewajiban pajak telah dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat Next. Selanjutnya yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah yang pertama itu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua itu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang terakhir warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Next. Selanjutnya ada subjek pajak luar negeri terdiri dari yang pertama itu orang pribadi tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang B itu ada badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tanpa menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap. Penghasilan penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Yang penting untuk menetapkan yurisdiksi kantor pelayanan pajak, faktor yang dipertimbangkan termaktub domisili, alamat tempat tinggal, lokasi keluarga, dan tempat menjalankan usaha. Next. Yang ketiga penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Pajak penghasilan adalah pajak subjektif yang kewajibannya melekat pada subjektif pajak. Tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Penentuan awal dan akhir kewajiban pajak subjektif sangat penting bagi orang pribadi yang tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak dimulai saat lahir atau saat berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan berakhir saat meninggal atau meninggalkan Indonesia selamanya. Penentuan tempat tinggal atau kedudukan badan oleh Direktur Jenderal Pajak didasarkan pada kenyataan termasuk domisili dan alamat untuk menentukan yurisdiksi perpajakan. Oke, next. Yang pertama itu A, bagi badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kewajiban pajak subjektif dimulai pada saat badan tersebut didirikan dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ke B, untuk orang pribadi dan badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, kewajiban pajak subjektif dimulai saat mereka menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha tersebut. Oke, next. Yang ke C, bagi orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan dari Indonesia tanpa menjalankan usaha, kewajiban pajak dimulai saat menerima penghasilan dan berakhir saat tidak menerima penghasilan tersebut. Dan yang terakhir D, kewajiban pajak subjektif untuk warisan yang belum terbagi dimulai saat pewaris meninggal dan berakhir saat warisan dibagikan kepada ahli waris. Jika kewajiban pajak subjektif hanya meliputi sebagai tahun pajak, maka dianggap sebagai tahun pajak penuh. Oke, next. Yang berikut yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan. Yang pertama itu Badan Perwakilan Negara. Yang kedua
pejabat, perwakilan diplomatik dan konsulat serta orang-orang yang bekerja untuk mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima penghasilan lain di luar jabatannya, serta negara tersebut memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota dan tidak menjalankan usaha di Indonesia. Dan yang keempat itu pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Oke, next. Yang berikut objek pajak penghasilan. Objek pajak dalam perpajakan Indonesia adalah penghasilan yang didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Penghasilan ini dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tanpa memandang bentuk atau nama. Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan yang luas, mengenakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau akumulasi kekayaan, sehingga fokus pada kemampuan ekonomis daripada sumber penghasilan tertentu. Yang berikut itu dilanjutkan oleh teman saya, Glenn. Selanjutnya ada penghasilan. Penghasilan dapat dikelompokkan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan, termasuk gaji, honorarium, dan penghasilan dari profesi seperti dokter, notaris, dan akuntan. Yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan, yaitu meliputi hasil dari aktivitas bisnis atau usaha. Yang ketiga, penghasilan dari modal, meliputi bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan dari penjualan harta. Lalu yang terakhir adalah penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menggabungkan semua jenis penghasilan dalam 1 tahun pajak untuk menentukan dasar pengenaan pajak. Kerugian dari usaha dapat dikompensasikan dengan penghasilan lain, kecuali kerugian luar negeri. Penghasilan yang dikenakan tarif final tidak digabungkan dengan penghasilan tarif umum. Lalu yang pertama ada objek pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPH sebagaimana diubah dengan UU nomor 36 tahun 2008. Objek pajak meliputi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari dalam atau luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Objek tersebut mencakup 1. Penggantian atau imbalan terkait pekerjaan atau jasa seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, dan uang pensiun. Yang kedua, hadiah, penghargaan, dan laba usaha. Yang ketiga, keuntungan dari pengalihan harta seperti penjualan, hibah, atau likuidasi. Yang keempat, penerimaan kembali pajak yang sebelumnya dibebankan sebagai biaya. Yang kelima, penghasilan lain termasuk bunga, dividen, royalti, sewa, premi asuransi, dan keuntungan dari selisih kurs atau pembebasan utang. Dan yang keenam, tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan tertentu seperti bunga deposito, transaksi saham di bursa efek, dan pengalihan tanah atau bangunan dikenakan pajak sesuai ketentuan pemerintah. Yang kedua, yang bukan objek pajak penghasilan menurut dari pasal 4 ayat 3 UU PPH itu seperti bantuan sumbangan dan hibah. Contohnya itu zakat resmi, hibah ke keluarga, badan keagamaan sosial, usaha kecil, dan usaha kecil tanpa hubungan usaha. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, setoran modal sebagai pengganti saham. Yang keempat, imbalan natural atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang kelima, pembayaran asuransi seperti kesehatan, kecelakaan, jiwa, dan lain-lain. Yang keenam, dividen atau laba dari Badan Usaha Indonesia dengan syarat tertentu. Lalu yang ketujuh ada dana pensiun seperti iuran dan investasi di bidang tertentu. Yang kedelapan, laba anggota badan usaha tanpa saham seperti firma, CV, dan lain-lain. Lalu yang kesembilan, bunga obligasi reksadana, yaitu 5 tahun pertama.
Dan yang terakhir adalah laba modal ventura dari usaha kecil atau menengah dengan kategori non-bursa. Lalu yang ketiga ada objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap. Yang pertama, objek pajak penghasilan dari usaha, kegiatan atau harta yang dimiliki atau dikuasai oleh BUT. Yang kedua, penghasilan kantor pusat dari kegiatan usaha, penjualan barang atau jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan BUT. Lalu yang ketiga, penghasilan kantor pusat sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU Pajak Penghasilan jika ada hubungan efektif dengan harta atau kegiatan BUT. Lalu yang kedua, ada penentuan laba BUT, yaitu meliputi biaya terkait penghasilan kantor pusat atau pasal 26 yang memiliki hubungan efektif yang dapat dibebankan. Lalu yang kedua, ada biaya administrasi kantor pusat yang dapat dibebankan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lalu yang ketiga, pembayaran ke kantor pusat yang tidak boleh dibebankan, yaitu meliputi royalti atau imbalan atas penggunaan harta, paten atau hak lainnya. Yang kedua, imbalan untuk jasa manajemen atau jasa lainnya. Lalu yang ketiga, bunga, kecuali terkait usaha perbankan. Sekian dari presentasi kelompok 2 kami, terima kasih.